Israel bersiap melanjutkan perang melawan Hizbullah Lebanon. Israel meminta prioritas dari Amerika Serikat untuk kirim pesawat tempur F-35, F-15, serta helikopter Apache. Kabar itu dikutip dari Tribun News pada 27 Januari, melansir dari laporan Hebrew Channel 12 pada Kamis 25 Januari kemarin. Dalam laporan menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel tengah mencapai kesepakatan transfer senjata besar-besaran. Mengutip pejabat dari Kementerian Pertahanan Israel yang berpartisipasi dalam kesepakatan itu, melaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara Amerika Serikat dan Israel, di mana tentara Israel akan disuplai Washington dengan drone dan ribuan amunisi dalam beberapa hari mendatang. Menurut para pejabat, kesepakatan termasuk memasok tentara Israel dengan sejumlah besar pesawat tempur F-35 dan F-15 serta helikopter Apache. Dikabarkan kesepakatan itu disetujui seiring berlanjutnya perang di Gaza dan pertempuran di utara dengan Hizbullah, sehingga Israel meminta prioritas dari Amerika untuk pasokan senjata tersebut. Hasil keputusan sementara Mahkamah Internasional telah diumumkan pada Jumat 26 Januari 2024. Hasilnya antara lain memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan sesuai kewenangan demi mencegah tindakan genosida di Gaza, namun tidak memerintahkan gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News pada 27 Januari, ICJ memberikan keputusan dalam kasus gugatan genosida atas indikasi tindakan sementara. ICJ juga mengatakan Israel harus segera memastikan bahwa pasukan militernya tidak melakukan kematian secara genosida. Lebih lanjut, ICJ mempertimbangkan bahwa Israel harus mengambil tindakan segera dan efektif untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di jalur Gaza. Dikabarkan, Israel harus melaporkan kepada ICJ dalam waktu 1 bulan mengenai kepatuhannya terhadap perintah-perintah tersebut. Bos-bos intelijen dikabarkan akan saling bertemu di Prancis untuk membahas soal Gaza. Mereka antara lain Bill Burns selaku Direktur CIA, David Barnea selaku Kepala Badan Intelijen Mossad Israel, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, serta Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel. Dikutip dari Tribun News pada 27 Januari, pertemuan itu terjadi di tengah diskusi intensif mengenai parameter kesepakatan baru. Lebih tepatnya yang akan mempertemukan pembebasan sandera dengan penghentian pertempuran di Gaza. Ketika ditanya mengenai konfirmasi lanjutan terkait pertemuan, CIA menolak memberikan jawaban. Perlu diingat saja, sebelumnya pada Minggu 21 Januari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan sebuah pernyataan. Ia mengatakan bahwa Israel menolak menyetujui persyaratan pembebasan Hamas karena itu sama saja dengan mengakhiri perang. Lebih dari 40 pejabat mendesak Benjamin Netanyahu dipecat paksa dari jabatan Perdana Menteri Israel. Bahkan Netanyahu disebut sebagai sosok ancaman eksistensial. Dikutip dari Tribun News pada 27 Januari, selain 40 pejabat, seruan pemecatan juga dilakukan oleh mantan pejabat keamanan nasional Israel, ilmuwan ternama dan pemimpin bisnis terkemuka. Mereka semua menulis surat guna menyerukan kepada Presiden Israel, Yitzhak Herzog, untuk secara paksa memecat Benjamin Netanyahu dari jabatannya. Mereka menilai Netanyahu merupakan ancaman eksistensial terhadap negara Israel. Lantaran para pejabat itu menganggap Netanyahu adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi.
Mulai dari menciptakan keadaan seperti ini hingga perpecahan di dalam Israel sendiri, termasuk kabinet sayap kanan serta berbagai kebijakan. Surat itu menyinggung bagaimana para pemimpin Iran dan milisi perlawanan Palestina dan Lebanon melihat Israel yang tidak stabil dan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melawan entitas pendudukan. Presiden Jokowi memberi larangan tegas di mana kapal Israel dilarang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Larangan itu dikatakan oleh Jokowi melalui keterangan resmi pada Jumat 26 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 27 Januari, Jokowi menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Hal itu diungkap Jokowi untuk merespons isu bahwa ada kapal Israel akan berlabuh di tanah air. Kemudian selain melarang kapal Israel ke Indonesia, Jokowi juga menolak keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pendirian negara Palestina usai Perang Gaza. Beberapa waktu lalu, Netanyahu memandang pendirian negara Palestina berbahaya bagi keamanan Israel, sehingga Netanyahu ingin seluruh kendali keamanan di tepi barat dan Gaza dikendalikan negaranya. Jokowi merespons kabar itu dengan menyebut sama sekali tak bisa diterima. Selain itu, Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza. Itu disebutnya sebagai penambah daftar panjang pelanggaran internasional Israel. Beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu, ya. Hizbullah kembali meluncurkan rentetan serangan dengan target situs militer Israel pada Jumat 26 Januari 2024. Mulai dari menyebar penembak jitu hingga melancarkan serangan pertama dengan roket jenis Falak 1. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Januari, rincian serangan dimulai pada pagi hari di mana Hizbullah menyerang di sekitar Kastil Honin. Hizbullah juga beberapa kali melancarkan serangan ke barak Israel Ma'alah Golan. Kemudian pada siang harinya Hizbullah menyerang kembali barak dengan beberapa roket Falak 1. Sore harinya Hizbullah sarangkan rentetan roket Katyusha, artileri roket yang ditembakkan dari beberapa peluncur roket. Pada malam harinya Hizbullah menyerang sekelompok tentara Israel di situs militer Birket Risha, membenarkan adanya serangan langsung. Penembak jitu Hizbullah juga menembaki dan menghancurkan spyware Israel yang baru saja dipasang di barak Zarit. Tak lama kemudian, barak yang sama diserang dengan roket Burkan dan langsung terkena serangan. Terakhir, kumpulan tentara Israel di Bukit Kobra juga diserang dengan 2 roket Burkan hingga menimbulkan serangan langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.